Kadang-kadang apinya kecil, terus kadang-kadang juga lengket. Nah ini lengket nih, lengket ya, lastoknya lengket. Padahal ini di ampere 60, harusnya 60 itu lancar ya, seret gitu. Halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Hans Electronic Service. Oke, video kali ini servisannya inverter las Lakoni lagi ya, lagi-lagi merek Lakoni Falcon 120. Ini mesin las dulunya ya, udah lama, dulunya pernah masuk bengkel saya dan udah jadi, tapi sekarang rusak lagi dengan kerusakannya sedikit berbeda ya. Ini kerusakannya yaitu apinya lengket ya, atau api kadang-kadang kecil, api kadang-kadang besar. Jadi outputnya itu kadang normal, kadang tidak. Untuk ngelas macet-macet gitu ya, apinya nyendat-nyendat, jadi lengket gitu, nggak hasilnya itu nggak matang. Masih bisa nyala ya ini ya. Nah, masih bisa nyala, kipas masih on, relay masih bunyi cetik tadi, dan tegangan output ketika dicek juga masih normal. Jadi mesin las itu kalau apinya kecil atau outputnya bermasalah ya, maksudnya outputnya dalam artian itu output apinya bukan tegangannya ya. Api kecil atau lengket itu bukan Indonesia dan Indo. Mesin las itu kalau apinya kecil atau outputnya bermasalah ya, maksudnya outputnya dalam artian itu output apinya bukan tegangannya ya. Api kecil atau lengket itu bukan karena tegangan yang ngedrop, tapi karena PWM arusnya ya, bagian PWM pengatur arusnya itu yang bermasalah, bukan tegangan outputnya. Jadi jangan salah paham, kalau apinya kecil itu bukan berarti tegangannya drop, itu enggak ya. Ini saya buktikan bahwa tegangannya masih normal ya, dia masih 72,5, masih normal ya. Rata-rata mesin las outputnya sekitar 50 sampai 80-an atau sampai 78 biasanya. Nah ini yang bermasalah berarti bagian PWM nya atau bagian feedbacknya ya, karena mesin las Lakoni itu sering sekali bermasalah atau trouble-nya itu di bagian PWM nya. Nah ini video lama ya, udah pernah saya buatkan video tentang ini. Oke, seperti biasanya awalnya kita cek dulu ya tegangannya. Ini cek tegangan power supply, output power supply ya. Output power supply utama 24 volt sampai 26 volt biasanya. Kalau untuk Lakoni ya standarnya 24 sampai 25 ya. Tapi kalau Lakoni yang versi terbaru tuh sampai 26 kalau nggak salah. Tapi ini 24. Nih 24 normal. Pastikan tegangan power supply 24 volt stabil, tidak ngedrop, tidak kurang dari 23 volt ya, karena kalau kurang nanti pengaruh juga ke PWM nya dan pengaruh terhadap putaran kipasnya ya, nanti kurang kencang. Pokoknya kalau tegangan PSU nya drop mengakibatkan PWM nya tidak bisa bekerja normal atau tidak bisa maksimal hasilnya. Jadi api kecil juga bisa disebabkan karena tegangan PSU 24 voltnya drop, jadi PWM nya frekuensinya juga ikut ngedown
ngedrop ya. 24 volt normal. Lanjut kita ke pengecekan selanjutnya, tegangan drivernya dulu teman. Kalau power supply normal, kita lanjut langsung ke drivernya di sini ya. Ini ketutupan IC. Ini udah pernah saya servis sebelumnya tapi udah lama. Dan ini kerusakannya beda. Dulunya apinya nggak ada ya. Tuh di MOSFET IRF ya, yang 4 berjejer itu ya. Di 4 MOSFET yang berjejer IRF Z24N dan IRF 9Z24N kita cek tegangannya ground, probe hitam tetap di ground, probe merahnya. Lanjut kita ke body MOSFET-nya. Ini yang pertama, yang terakhir ini 14 volt. Normalnya di sini 13 sampai 16 volt ya. Ini 14,3. Selanjutnya sama juga. Ini yang ketiga sama. Yang terakhir juga sama. Ada pincang sedikit. Oh, ada pincang sedikit teman, lihat ya. Ada pincang sedikit, lihat. Ini yang awal. Ini yang terakhir, dua terakhir ya. Nah, ini 14,4. Ini yang kedua. Ini sepasang. Nah, ini 14 semua tegangannya. Yang ketiga dan keempatnya agak aneh ya. Dia agak ngedrop, lihat. Agak pincang sedikit ya, 13,7, dan yang terakhir juga sama 13,7. Nah, yang dua MOSFET terakhir ini agak aneh menurut saya karena tegangannya agak berbeda. Berbedanya itu selisihnya juga nggak begitu jauh, tapi berbeda selisihnya ya. Yang awal tadi 14, yang terakhir tadi 13,7. Yang awal 14,4 dan yang terakhir, dua terakhir ini 13,7. Nah, ini ada kemungkinan bermasalah di drivernya atau output dari IC KA3525 ini yang bermasalah ya. Entah itu ada sender yang putus atau gimana, nanti sekalian dicek ya. Terus kita lanjut ke pin 15 IC KA3525. Di sini untuk VCC nya 12 volt harus ada, normal ya 11,7. Pin nomor 8 ini harus ada tegangan. Kalau BWM nya udah bekerja, di sini ada tegangan. Iya, kalau ini BWM udah dipastikan bekerja, cuma nggak normal aja, nggak apa ya, tidak maksimal bekerja. Jadi ada error sedikit di bagian feedbacknya. Kalau BWM nya ini udah pasti bekerja, karena tadi dicek elas masih bisa ya, cuma apinya kecil. Ya, ini 4,6 berarti BWM udah bekerja. Saya agak curiga di outputnya PWM ini ya, karena tadi agak pincang tegangannya di drivernya, ataupun ini IC CA3140 nya ini yang rusak. Oke, kita lanjut ke pengecekan di sini ya, tegangan gate ya. Tegangan gate itu harus ada sekitar 4 sampai 6 volt kalau untuk lakoni ya. Coba di sini seknya kali kepiye. Nah, ada 4,8 dan normal di sini juga sama. Ada ya 4,8, jadi sampai kanan sampai kiri sama. Dipastikan bagian setelah driver di MOSFET tegangan gate-nya normal dan outputnya tegangan juga normal. Cuma yang bermasalah tadi feedbacknya aja ya, atau kontrol arusnya yang bermasalah. Nah, coba saya cek dulu apakah IC-nya ini benar-benar rusak ataupun di bagian drivernya tadi yang kita cek tadi pincang tegangannya. Dia pakai SMD ya, semi SMD, jadi kebanyakan di bagian bawah rangkaiannya, komponennya, transistor driver sebelum MOSFET itu ada di bawah semua, sender ada di bawah semua ya. Yang atas ini cuma komponen-komponen yang besar seperti MOSFET, elko dan lain-lain. Oke, akan saya cek dulu teman-teman, nanti saya infokan lagi. Oke teman-teman, oke ya, ini sudah akhirnya saya ganti IC nya ini. Yang ini enggak ya, KA3525 saya enggak ganti dulu karena BWM masih normal, driver tegangan dan frekuensi masih normal. Yang saya ganti ini CA3140, IC CA3140 atau op-amp untuk feedbacknya, untuk kontrol feedbacknya ya. Ini yang lama tadi sudah saya bandingkan, ini yang lama, lihat. Waduh, blur dulu ya. Nah, CA3140
Tadi sebelum saya ganti yang baru ini saya bandingkan tegangan di setiap pinnya ya, di setiap kakinya saya bandingkan. Yang awal tadi di pin nomor 1 itu 0,056. Sekarang setelah diganti lihat di sini tadi 0, ini udah 0,061. Di nomor 2 tadi 0,056, sekarang udah naik. Walaupun gak seberapa tapi juga berpengaruh. Nomor 3 0, nomor 3 4 0 ya. Ini non inverter input. Ini 0 semua. Nomor 4 ini V-min atau groundnya. Nah, nomor 5 tadinya di sini 0,048. Aduh, kok berapa nih? Sekarang 0,49 ya, naik. Coba saya matikan dulu, tadi agak kesentuh ya. Nyalakan lagi. Nah, lampu hijau ini saya gunakan power supply kecil ya untuk menghidupkan primernya ini 400 volt 308 volt ya. Power supply dioda dan elko. Nomor 5 tadinya 0,48. Sekarang udah 0,050. Nah, lihat. Nah, nomor ini nomor 6 0 ya, 0,02. Terus nomor jadi pin nomor 7 ini VCC nya ya, atau suplai utama untuk menghidupkan IC CA3140. Di sini harus ada 12 volt. 12 volt ya, pas. Terus di nomor 8 nya ini 0,128. Oke, ada peningkatan yang sebelumnya 0,120. Dan tadi yang bagian bawah ini ada yang saya tambahi kapasitor ya. Ini kapasitor di bagian jalur gate-nya, gate MOSFET driver ini. Yang sebelah sini agak pincang di kapasitornya. Ini saya tambahkan kapasitor 1 nanofarad ya, biar mengimbangi yang sini. Cuma itu yang saya ganti ya. Jadi IC-nya KA3525 saya anggap normal. Jadi yang saya ganti cuma CA3140 untuk feedbacknya dan penambahan kapasitor ini. Oke, langsung aja kita cek lagi tegangan drivernya. Yang ini 14,8 dan yang sebelah sini juga sama, udah 14 ya, tapi cuma beda desimalnya aja, koma belakangnya ya. Yang penting udah sama-sama 14. Ini goyang ya, karena yang ini nggak bisa untuk ngecek frekuensi. Terus ininya juga rusak ini probe-nya. Jadi sementara saya gunakan kabel. Ini udah sama 14, tadinya 13 ya. Udah sama-sama 14. Oke, saya akan langsung pasang ke PCB-nya. Saya pasang ke bagian mesin lasnya lagi dan kita tes lagi apakah sudah berhasil, dan semoga juga sudah normal. Nah, teman-teman, saya menemukan lagi ya. Ini lagi ketemu penyebab selanjutnya, yaitu soketnya ini sudah kendor semua ternyata. Jadi soket sambungan-sambungan seperti ini juga sangat berpengaruh terhadap hasil output mesin lasnya. Karena saya tadi membuktikannya sendiri dan saya coba saya coba cek langsung ya. Soketnya saya ogak-ogak dan outputnya juga berubah. Frekuensi, output, dan ini si BWM ini kadang kerja kadang enggak, juga disebabkan karena soket-soketnya ini kendor semua. Lihat, ini kendor, ada bekas gosong juga. Ini mungkin kendornya udah lama, terus nggak tahu kalau ini kendor, lama kelamaan dipakai terus karena ampernya tinggi, arus yang melewati sambungan ini tinggi, jadi dia panas, terus akhirnya kendor seperti ini ya. Bukan hanya kendor tapi gosong ini. Lihat nih, gosong ya.
soketnya itu, konektornya itu sampai gosong ya. Itu ya, ini gosongnya nampak apa, ketok banget ya, kelihatan banget kalau gosong. Ini sambungan soket ke bagian output dari MOSFET ya, dari power MOSFET menuju sini trafo. Jadi ini kabel 4 ini, merah 2 hitam 2, ini menuju trafo output di sini ya, trafo final yang ada di dalam sana, trafo switchingnya, dan selanjutnya akan disearahkan oleh dioda ultrafast ini. Dan ketika ininya kendor, konektornya kendor terus tidak diganti, kalau dibiarkan saja nanti lama kelamaan ada timbul percikan api ya, karena dia panas, terus kadang konek kadang enggak gitu. Konektornya ini dalam sana ini ya, lempengannya ini kadang bisa konek sempurna, kadang enggak, jadi lama kelamaan panas, timbul percikan api, akhirnya gosong seperti ini. Begitu juga di bagian ini output dari PWM ya, yang 4 kabel. Ciri khasnya Lakoni seperti ini ya, putih, biru, hitam, merah, 4 kabel ke bagian belakang. Ini juga kendor teman, tadi saya juga ngeceknya ya, saya ogak-ogak soketnya ini, dan ternyata MOSFET-nya nggak bekerja tadi. Terus saya kenakan lagi, MOSFET baru bekerja dan resistor baru bisa panas, output baru bisa keluar. Jadi ini nanti akan saya coba kencangkan dulu soketnya. Kalau nggak akan saya langsung solder aja, nggak usah pakai konektor, nggak usah pakai soket, jadi biar lebih awet dan hasil kerjanya lebih maksimal. Karena tadi saya buktikan sendiri, ini juga di bagian input tegangan primer dari elko, dari dioda break. Ini ya kabelnya menuju ke sini. Nah ini tadi juga kendor kabelnya. Di tegangannya input primer yang ke elko besar ini 400 volt ini juga kadang drop, karena ini konektornya nggak bisa konek sempurna ke ini ya. Nah ke pinnya ini nggak bisa apa ya, apa ya, pokoknya nggak bisa konek sempurna ke soketnya, jadi kendor dan akhirnya panas, terus nggak maksimal kerjanya, malah bisa bikin kerusakan fatal kalau seperti ini ya. Karena mengapa? Karena konektor kendor itu frekuensinya juga tidak seimbang atau tidak sempurna, menyebabkan MOSFET cepat panas ataupun MOSFET-nya bisa tahu-tahu jebol, karena ya nggak imbang tadi, output dan inputnya tidak stabil ya. Jadi ini untuk pengalaman saja, konektor-konektor seperti ini perlu dicek dan dikencangkan, atau nggak usah pakai konektor kalau mau sedikit apa ya, ribet ya harus diganti aja. Kalau nggak langsung saya solder aja nanti ya. Yang penting hasil kerja lasnya itu bisa maksimal lagi. Karena nyari soket seperti ini juga agak susah di tempat saya. Mendingan disolder langsung, yang penting bisa gitu. Jadi nggak masalah kalau disolder langsung, nggak masalah. Malah lebih kuat langsung disolder, nggak usah pakai soket. Karena soketnya ini juga udah kendor semua. Terutama sambungannya seperti ini. Jadi nanti akan saya langsung solderkan aja biar lebih maksimal dan tidak rusak lagi. Jadi rusaknya itu ya pertama gara-gara hal sepele seperti ini, menyebabkan kerusakan yang lebih parah atau lebih fatal, terutama di bagian MOSFET-nya ini. Kalau sampai jebol ya rugi banyak. Oke, akan saya ganti dulu soketnya. Oke teman-teman, udah jadi, udah selesai ya, wis rampung ini, udah tak solder ya. Bagian soket yang tadi kendor saya solder biar lebih kuat ya, saya solder aja, saya tambahin channel banyak ini. Saran saya mending disolder daripada soket ya, karena soketnya udah kendor. Dan yang bagian sini tadi soket dari input tegangan primer dari dioda break menuju elko primer DC 300 volt 308 volt. Ini saya kencangkan tadi, dibuka dulu terus dikencangkan konektornya. Begitu juga untuk yang ini, kabel atau sambungan dari PWM menuju trafo GDT menuju bagian MOSFET. Terus ini juga feedback ya,
Ini feedback saya lepas tadi terus dikencangkan. Terus tadi ada ganti satu ini ya. Tadi ada yang ganti ini, satu lagi potensionya juga bermasalah. Saya ganti sekalian. Nah, ini potensionya. Iso fokus tuh. Nah, ini potensionya kalau nggak salah 10 kilo ya, kan nggak ada tulisannya. Ini potensionya harusnya ada di PCB-nya itu ya. Saya juga agak heran ya dengan mesin las kali ini, karena ini mesin lasnya Laconi Falcon 120E yang tipe baru, yang depannya ya, depannya ada miringnya ini. Itu harusnya di bagian sini ada tambahan PCB lagi ya, yaitu PCB kontrol arus ya. PCB kontrol arusnya, pengatur ampernya ada di sini biasanya, kotak warna hijau ya PCB. Sepengetahuan saya ya, setahu saya. Tapi kalau saya salah mohon diingatkan, karena saya sering kali nyervis mesin las merek Laconi yang tipe ini Falcon 120 yang depannya miring seperti ini ya. Itu di sini biasanya ada tambahan PCB pengatur ampere atau kontrol arusnya ya. Ada PCB lagi, ada IC-nya. Terus potensionya ini, trimpotnya ini nempel di PCB itu. Jadi ini kok tiba-tiba potensionya ada di sini, saya juga nggak tahu. Ini tadi saya ganti aja, nggak saya lepas, karena dari awal saya buka itu PCB-nya udah hilang di sini ya. Nggak tahu Pak pernah diserviskan atau gimana ini. Pokoknya ini saya ganti tadi, ini B10 kilo. Saya ganti sekalian, terus saya atur lagi ini trimpotnya di sini. Saya atur biar pas. Cuma itu yang ganti ya. Jadi IC CA3140 potensio, terus nyambungi konektor tadi di solder ulang. Terus ini saya solder juga, solder ulang bagian kaki MOSFET-nya. Cuma itu teman. Coba langsung dicoba aja ya. Saya bandingkan dengan yang awal sebelum diservis ya. Sebelum diservis hasilnya seperti itu tadi, dan ini setelah jadi, setelah selesai servis, kita coba lagi, kita bandingkan. Sudah menyala, langsung ke kawat elektroda ya. Kita mulai dari 60 ya, sama ya. Saya bandingkan dengan yang awal tadi, saya mulai dari 60 juga. Jadi nanti kelihatan hasilnya, perbandingannya 60 ampere yang awal sebelum diservis dan 60 ampere setelah diservis, gitu aja ya, biar gampang, karena tadi saya nyobanya di 60 ampere, jadi buat perbandingan aja. Oke, ini ya 60 ampernya. Langsung makut celap. Saya tak taruh kamera dulu ya. Perhatikan hasil apinya setelah diservis, ini 60 ampere sama seperti yang awal sebelum diservis. Saya tes juga di 60. Ini 60 ampernya setelah diservis. Coba. Seperti itu. Kelihatan hasilnya ya, sama-sama di 60 nih. Nah, malah coba di setengahnya 60 malah ya. Hasilnya seperti tadi ya, lancar banget untuk ngelas, sangat lancar ya. Alhamdulillahirobbilalamin, alhamdulillah udah wis sak jose pokoknya, jret gitu ya. Jadi nih langsung membuat garis seperti ini ya, dari sini sampai sini tuh lancar. Nah, yang awalnya tadi sebelum diservis kan dia nyendat-nyendat atau macet-macet gitu ya, apinya kayak putus-putus gitu, nyendat-nyendat pokoknya. Bahasa Jawa nih nyendat. Tadi seperti ini gitu. Sekarang udah lancar, lihat.
Wah, sudah mantul pokoknya. Oke, sekarang kita coba ya di ampere 85 seperti apa. Ini 60 aja seperti itu tadi. Kita habiskan ya, saya habiskan nih last stoknya. Moga-moga listriknya nggak jeglek. Kayak ngono asian. Wow. Sangat mantap sekali. Ya, lihat nih lagi. Ini 85 nih. Tadi 60 aja udah kayak gitu. Bunyinya sampai kercerek gitu ya. Jadi beda hasilnya. Hasil dari bunyi percikan apinya juga beda banget. Seperti yang awal tadi cuma cerek ini cerek terus ada gegegegeg gitu. Lihat nih. Suaranya juga beda. Nah, ya, gitu ya. Pokoknya beda banget hasilnya. Ini yang setelah diservis, alhamdulillah udah sakjo sih. Nah, sampai seperti itu ya, bunyinya serek gitu. Tadi yang awal cuma trek gitu, beda banget. Dan hasilnya ini mantap. Oke ya, jadi cukup. Ini akan saya habiskan nanti aja. Saya mau sholat luhuran sih, leren sih. Nanti akan saya tes lagi. Yang penting udah normal banget ini. Nah, udah seperti itu, udah sak jose, dan akan saya rapikan nanti di bengkel. Ini di bengkel bapak ini. Isinya molen. Nah, ini bengkel bapak nih di rumah. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. NU Salawase. Nahdlatul Ulama.